feeling semua tuh tujuan awal Tuhan itu baik, termasuk adalah emosional negatif. Karena hal yang negatif belum tentu benar-benar digunakan untuk yang negatif. Kayak gitu. Hello guys, welcome back with us di sini. Kembali bersama kita di Between the Lines, di mana kita bakal ngobrol something yang special. Karena ini podcast bukan podcast biasa. Wah, sih. Nah, hari ini kita kembali lagi di series Ayo apa? Ayo apa? Ayo inget dah. Kalau misalnya Koko nggak inget, kita Food series. Wah, hari ini aku melayang, separuh melayang, guys. Tersensor bagian kanan itu. Oke. Ayo, kita series apa nih? Ayo. Kalau Food Koko series. Jadi tadi pengen food, guys. Gak gitu. Kayak gitu ya jadinya. Ayo kok apa kok? Kalau misalnya Koko nggak inget, kita buya. Kita end record di sini. Ini biar dadah. Kita mesti tamat lah. Editor kita bahagia sih. Tadi langsung di blank gitu dengan warna itu Alkisah, ramatlah Alkisah gitu ya. Nah, kita kembali di Family Series, di mana kita bakal membahas seputar tentang kekeluargaan yang pasti ya, karena kan namanya juga family ya. Kalau tiba-tiba bahas yang lain kan beda ya, mohon maaf ya. Gitu. Nah, jadi hari ini kita bakal membahas something yang ya seringlah kita temui di sekitar kita atau mungkin di diri kita. Nah, itu dari diri kita pernah mengalami itu mungkin. Nah, tapi mostly ya nggak tahu ya, antara mostly atau ya lumayan banyak gitu. Itu pernah mengalami hal ini. Apa tuh? Nah, Betul. topik kali ini kita bakal membahas tentang kekecewaan. Wah. Cewa. WKWK lah. Oh beda ya. Oh beda. Kalau WKWK kan jadi ketua, ketawa. Itu apa? Ketua geng kita menjadi Ya, cukup baik. ketua geng kucing komplek. Kucing komplek jari ini. Aku jadi kucing hamilnya. Aku jadi ingat lagu ini. Ku punya kucing. Gak jadi. Aku apa itu? Gak jadi tak lanjutin. Aku bagian ini. Yang tahu-tahu aja ya guys ya. Nanti kalau kalau kalian penasaran lagunya, nah kalian bisa private chat aku ya. Jangan tanya di grup Zoom kan aku ngomongnya. Oke, nah back to topic. Hari ini kita bakal membahas tentang kekecewaan, di mana ya sering banget lah di antara kita posisinya sebagai anak itu sering kali kita kecewa. Kecewa itu berbagai macam hal, tapi karena kita topiknya hari ini adalah di Family Series, nah berarti kita topiknya lebih mengarah ke kekecewaan dengan apa? Kucing. Pindah. Nah, jadi aku mau curhat kok. Kucing tetanggaku itu Aku kucing yang begini nih. kucing yang goyang-goyang gini. Nah, oke. Kekecewaan dengan Belaka tolong. Ya kali kucing. Gitu. Nah, karena
sering lah kita lihat di sekitar kita atau bahkan mungkin diri kita mungkin sudah lepas atau mungkin masih kecewa atau ya masih baru kecewa kan macam-macam ya progresnya posisinya saat ini ada yang masih fresh. Kecewa dengan murid. Dadah. Sudah. Kembali lagi di situ. Nah, tapi kan yang di kepalaku. Lanjut. wah, Kak, tamat. Nah, tapi kembali lagi ya di saat ini posisinya itu bisa di berbagai macam. Ada yang baru fresh banget baru kecewa. Ada yang masih kayak yang fresh gak fresh. Loh, ya gimana lagi istilahnya? Ya masalah. Nah, ya kayak baru banget kecewa nih. Terus juga kalau misalnya baru kecewa gitu kan langsung kayak menggebu-gebu banget kayak kalau misalnya apa ya? Apalagi anak introvert. Nah, kita kan sama-sama introvert nih. Oh, tidak, kamu aja. Hah? Kamu aja. Sorry, yang paling ekstrovert. Sorry. Enggak juga sih sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya namanya Asbun. Nah, tapi kalau misalnya fresh baru kecewa gitu kan biasanya itu apa ya? Bener-bener ngebu-ngebu banget. Apalagi yang kalau introvert ya. Itu biasanya sudah mulai bermain di dalam pikirannya, bermain berbagai skenario. Waduh. Nah, kalau misalnya lagi on progress, ada yang mungkin sudah cukup lama, mungkin sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin ada yang tahun malah mungkin aja gitu. Kayak lagi struggle. Dan juga ada yang mungkin baru saja melewati atau yang sudah lama melewati. Banyak lah yang nonton ini kan posisinya berbagai macam gitu. Nah, tapi ya kembali lagi kita bahasnya adalah kekecewaan dengan keluarga kita. Nah, yang jadi Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah wajar kalau misalnya seorang anak ini kecewa dengan orang tuanya atau dengan keluarganya? Wajar nggak sih? Udah main wajar nggak wajar aja dari awalnya. Oke. Ya kan ini apa? Kalau misalnya kita kecewa, kadang itu apa ya? Yang pertama kali kita pikirkan, ya wajar nggak sih? Nah, ya apa ya? Kalau misalnya lebih tepatnya kalau sudah lewat. Kalau misalnya progres gitu nggak mungkin mikir gitu sih. Kok bisa ku hantam itu orang gitu. nah, kalau pemikiran introvert kan biasanya gitu tuh. Tapi kok dibikin juga sekarang. Cukup tahu. Nanti gitu kita tahu aja lah. Nanti kita bahas setelah podcast nanti ya. Oke. Oh gitu. Oke. Nah, tapi kembali lagi, apakah wajar seorang itu bisa kecewa dengan orang tuanya? Orang tua loh. Wajar nggak? Sebenarnya kalau kita ngomong wajar nggak wajar itu sebenarnya ya mengacu pada Bible ya, maksudnya pada Alkitab ya, karena dasarnya pada Alkitab ya. Karena kita nggak bisa ngomong dengan asumsi dari pencaring atau pendeta, itu juga jahat ya namanya kayak gitu. Itu kita menurut Alkitab gitu. Jadi kalau kita percaya dalam Alkitab bahwa tidak ada pernah ada hal yang wajar gitu. Kalau kita ngomong secara biologis, ya itu muncul, itu namanya godaan kayak gitu kan. Godaan untuk kita kecewa. Ya oke lah, kita kecewa pun sebenarnya itu hal sih. Kalau kita bilang kecewa, gini, konsep kecewa itu sebenarnya ada banyak asumsi gitu, ada banyak konsep gitu. Kalau kita ngomong memang ketika kita ditampar, kita ngerasa sakit, ya kalau kalian konsepnya seperti itu benar, pasti
keluar yang namanya reaksi alami, itu kekecewaan. Karena ada aku berkata bahwa pengharapan itu atau ekspektasi ya Pak sih, di situ ekspektasi itu memunculkan yang namanya kekecewaan atau dia pupus harapan atau semangat yang patah lah kalau istilah kita. Gitu. Tapi maksudnya kembali lagi bahwa kalau kita ngomong tentang hal yang wajar, sehingga nanti orang tua ngomong iya kecewa wajar, iya begini. Berarti ini bukan tentang dosa dan dosa ya, tapi maksudnya bahwa kekecewaan itu emosional negatif, dan itu hal yang kalau kita ngomong secara Alkitab ya boleh kayak gitu. Semua orang pun kecewa, Yesus pun kecewa lihat anak-anaknya masih begitu gitu. Dalam satu kisah Alkitab di mana ada murid gitu ya. Murid itu belum ya, jadi murid itu ngusir setan gitu kan. Beberapa muridnya sudah sorry, ada satu orang bawa orang anaknya kalau nggak salah itu ke beberapa muridnya, dan setelah didoain tidak keluar setannya. Nah Yesus tiba-tiba datang, ya angkatan orang percaya, kenapa kau masih ini, berapa lama lagi aku di sisimu. Itu ungkapan kekecewaan dan kemarahan. Berarti kalau misalnya kekecewaan ini kita normalisasikan, apakah benar? Ya, dan sebenarnya bahwa itu kalau kita ngomong secara general, tapi kalau kita as a konteks bahwa kekecewaan itu apa, maksudnya dasar kita kecewa itu apa, batasan kekecewaan ini loh yang maksudnya seringkali apa ya, salah kaprah gitu. Gitu. Sehingga orang oh iya kecewa itu wajar, iya memang itu biologis dan psikologis. Itu kita ya berarti kamu lapar, itu enggak, kita nggak perlu dari Alkitab gitu loh. Ya gitu, ya lapar luwe ngono. Ini transitionnya ini ya, bahasa Grikanya di bawah kan. Nah, jadi kayak lu orang lo luwe gitu kan yang namanya. Itu udah jam makan ya luwe kayak gitu, transition di bawah gitu. Lapar, dia sakit, dia pusing. Itu gejalanya. Kalau ketika kita disakiti itu nggak sesuai dengan ekspektasi, ya gejalanya adalah kecewa. Tapi yang menjadi salah seperti halnya marah. Ketika kekecewaan itu tinggal, ketika kekecewaan itu didramatisir, ketika kekecewaan itu diiyakan dan disengaja untuk benar-benar terus bertumbuh, ditambah dengan MSG, micin, MSG kecap gitu kan, tomat, terus kacang tambah bawang lah, lu apa itu nanti bahasa Inggris lah kayak gitu loh. Jadi maksudnya lapar ya maksudnya sama, ketika kemarahan dicampur dengan semua itu sama akan menghasilkan apa? Kalau kemarahan ya dosa baru, entah gaplok ya kan, entah bunuh, entah menyakiti, berantem, tonjok, ya, sama dengan kekecewaan. Justru kekecewaan ini akan bisa menimbulkan kecewaan yang dosa atau emosional negatif yang lainnya. Contoh, kamu kecewa karena diputusin, kamu bisa bunuh diri. Kekecewaan ini bukan hal yang main-main, meskipun kelihatan sepele gitu. Tapi kalau kemarahan, pasti kemarahan nih paling ya, of course kita nggak ngomong kemarahan itu benar atau enak, tapi kemarahan itu kan kamu menunjukkan ya apa sih manifestasi jahatnya. Paling jelek membunuh atau mencelakai. Tapi kalau kecewaan itu bisa menyangkut dirinya sendiri, karena kekecewaan itu seperti kita self destruction gitu loh. Ketika kita tinggal gitu. Karena nggak menyangkut sama orang lain. Kalau kemarahan menyangkut orang lain. Kalau kekecewaan maksudnya bahwa impact lebih besar ada dalam diri sendiri, hidup nggak enak dan lain-lain. Jadi kalau kita ngomong wajar, ya kalau kita ngomong secara biologis atau psikologis ya pasti wajar orang bilang kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong tentang secara Alkitab ya wajar, dibilang wajar, tapi batasannya sampai mana itu sendiri dipertanyakan kayak gitu. Dan apa yang menjadi kekecewaanmu gitu loh, cuman untuk egomu atau gimana? Ya tetap ada, oke lah kita ada keinginan pribadi itu selagi itu nggak melenceng dari kehendak Tuhan ya kan, kayak gitu. Kalau kamu kecewa hasilnya nggak maksimal kerjamu ya apa, ya belajar lebih baik. Jadi emosi negatif itu tidak dosa,
Nggak ada tuh, nggak pernah ngomong emosi negatif itu, nggak pernah dosa dari awal tuh, nggak pernah ngomong itu dosa. Tuhan ciptakan kok, nggak masuk dosa. Nggak aneh Tuhan. Tuhan tuh ngomong bahwa semua itu baik pada awal dia. Berarti feeling semua itu, semua tuh tujuan awal Tuhan itu baik, termasuk adalah emosional negatif. Karena hal yang negatif belum tentu benar-benar digunakan untuk yang negatif. Gitu. Ya pisau itu hal yang sangat amat berbahaya. Tapi bukan berarti itu memang diciptakan dari awal itu berbahaya gitu loh. Gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Ya pisau pada kayak untuk memotong, lu mangan kenyang nggak luwe, klik aja di bawah nanti. Nah, lu orang kan kayak gitu loh, wah, gitu loh, gitu kan. Gitu. Tapi karena kesalahpahaman sehingga jadi barang berbahaya, kayak gitu. Gitu sama, kekecewaan bukan pada dasarnya untuk kita bisa menyakiti diri kita sendiri, salah atau apapun, tapi kekecewaan itu harus pada porosnya. Betul, pada yang benar, bukan dengan standar TikTok atau IG atau apa. Ya. Nah, tapi ya kalau misalnya kita juga posisinya udah kecewa, berarti ya apakah pengampunan itu bisa terjadi? Kayak memaafkan, mengampuni. Bisa terjadi, itu susah atau enggak? Seberapa susah? Mungkin orang kan ngamuk dengan istilah ini, tapi maksudnya bahwa atau omonganku ini, tapi sebenarnya bahwa satu-satunya jalan ya cuma mengampuni. Gini, prosesnya gini, bahwa itu ada dua fase, di mana jangan sampai salah konteks, ini bahaya isinya. Karena kalau kamu sekalian salah konteks sedikit, berapinya bertahun-tahun, kayak gitu. Yang capek nanti yang bantuin kalian, kakak rohani kalian atau cici rohani kalian atau kakak rohani kalian yang capek gitu. Nah, bukan kalian gitu, termasuk kalian sih. Gitu. Cuman yang luar pun malah capek gitu ya. Gitu. Tapi maksudnya fase yang pertama adalah kita benar-benar mengampuni. Kalau itu hal-hal yang memang krusial, misalnya dia nyakiti kita, ya sebenarnya kalau kita kembali ke keluarga ya, konteks keluarga, ya gitu. Tapi kalau kita ngomong kembali konteks keluarga, ya kita itu nggak ngerti posisi sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai koko, sebagai cici, sebagai kakak, atau sebagai adik, kita nggak pernah tahu. Adik nggak ngerti kakaknya gimana, kakaknya mungkin bisa lebih ngerti karena di posisi di atas ya kan, gitu. Tapi kita nggak bisa ngertiin sepenuhnya. Jadi maksudnya bahwa ya itu namanya salah eksekusi. Dalam orang tua juga gitu, banyak salah eksekusi. Ya nggak salah, namanya manusia ya, bisa salah eksekusi. Atau meaningnya benar, eksekusinya salah, atau eksekusinya benar tapi meaningnya nggak ada. Kan kayak gitu. Namanya manusia, lagi gap generation gitu, maksudnya banyak gap gitu loh. Ya mungkin orang tua sampai kalau kamu kenal namanya didikan VOC, ya gitu kan. Nah, bagaimana dia harus pakai tamparan, harus pakai namanya didikan keras, tapi kenyataannya bahwa anaknya sukses, tapi menimbulkan rasa sakit gitu. Dalam psikologi itu kayak semacam apa ya? Itu terpendam semuanya. Ada inner child yang tidak terpuaskan atau tersakiti, gitu ya. Ini aku bukan kapasitasnya sih, aku menjelaskan dari experience aja, kayak gitu. Nah sama, maksudnya bahwa jalan pertama adalah ya pengampunan, kayak gitu. Bener-bener literally kamu berdamai, kayak gitu. Lewat jalur pengampunan, maksudnya ya udahlah, ya wis nggak apa-apa lah, aku tahu ini terbaik buat mamaku, udah tak ampuni dalam nama Yesus, kalian perbaikan kembali, kalian lupakan semuanya, karena kalian juga ngerti, melupakan ini bukan dengan sombong, iya adalah aku melakukan pengampunan nih buat dia, gitu, bukan posisi kita lebih tinggi, karena pengampunan itu ngomong tentang ya Yesus mati buat kita kan, gitu. Jadi posisinya di bawah. Mengampuni itu bukan hal yang spesial. Itu sudah bagian dari, ya mungkin kalian bisa ngamuk dengan ini, tapi pengampunan itu sudah part, bagian atau tools, terserah kalian mau nganggap apapun, itu hal yang memang harus kita lakukan, bukan hal yang spesial yang kita harus seperti tunggu waktunya atau seperti ini. Ya tentu tunggu momen, jangan tiba-tiba sih sorry terus sih, jangan, maksudnya. Tapi ketika itu sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, I think kayak not a special itu gitu loh, maksudnya memaafkan itu.
Yang sebenarnya yang paling susah dalam memaafkan, kapan-kapan kita bisa bahas. Kemarin aku coba baru bahas sama salah satu anak rohaniku bahwa yang paling susah dalam dalam mengampuni itu karena ada yang kita pertahankan. Karena ada yang kita Termasuk di dalam keluarga. Ini relatable dengan yang kamu bahas. Kita bahas hari ini ya, karena kalau kita ngomong tentang anak, pasti kali satu orang ya, satu anak yang baik sama papa mamanya. Masa kamu tanya bener-bener, kamu tanya kenapa kamu nggak bisa ngampuni? Mungkin ya iya aku ngomong baik kamu, iya koroto gini. Kenapa kamu nggak maafin? Iya aku begini. Terus kamu bilang ayo maafin nih sama-sama. Pingin tapi nggak bisa. Nah, pasti ada sesuatu yang mereka pasti tahan. Entah ego mereka nggak terima, nggak yakin, nggak tahu kenapa dia harus gitu. No, dia sakit banget dengan perlakuan papa mamanya, keluarganya, kokonya, pamannya, keluarga besarnya, kayak gitu misalnya. Itu pasti. Jadi ini justru lebih banyak sering di keluarga. Jadi kalau kamu bahas nama yang perlu di keluarga, itu hal yang paling tepat karena yang paling sakit itu di keluarga. Gitu loh. Oh iya, paling sakit malah di keluarga, bukan dari orang lain. Enggak, orang bisa ini, makanya itu jalur yang kedua. Tapi jalur yang pertama justru lebih banyak di keluarga. Kenapa? Karena yang di bawah nggak bisa mengambil nggak bisa melawan yang lebih tua, sehingga mereka pendam. Ketika salah respons, yaitu memendam, itu jadi bom waktu. Makanya aku bilang tadi, hati-hati dengan jalur yang kedua yang aku kasih tahu, itu bisa jadi bom waktu. Kenapa? Karena itu memendam. Gepuk cepat kita kan bisa balas kan. Kalau kita gepuk lagi, gitu kan. Definisi melakukan firman Tuhan, gitu kan, berikan pipi kanan dan kasihkan pipi kiri dan sebaliknya, kayak gitu. Bisa bonus tangan lagi biru-biru, ya kan, kepala penjol-penjol, kayak gitu. Nah jadi maksudnya bahwa pengampunan itu jalur utama dan paling utama. Kalau kita ngomong sudah masalah yang krusial, gitu. Karena memang nggak ada lagi jalan lain. Karena dan pengampunan itu sebenarnya jujur maaf ya ini kok menyakiti hati kalian, tapi pengampunan tidak sesusah itu ketika kalian mau melepas apa sih yang harusnya kalian apa yang kalian pertahankan. Karena Alkitab berkata semakin kamu pertahankan apa yang jadi yang bukan harusnya buat pertahankan, justru kamu kehilangan. Tapi yang buat pikir tak kalau tak lepas lagi aku takutin kok dianggap kalah, dianggap cupu, kan. Nah jadi kayak tapi justru yang buat lepas itu justru kalian kan gampang ngampuni. Karena ngampuni sebenarnya ya simpelnya ya kita sebenarnya ya kok secara teknis segampang itu. Ya kita ngampuni dia, kita nggak ingat kesalahannya dan kita berkata it is finished, seperti John berkata kayak gitu. Oke. Memang susah. Hah? Iya, apa ya? Memang kayak pengampunan kelihatannya susah gitu. Tapi ya yang nonton juga dari ini pasti ada mempertanyakan. Kalau misalnya bukan misalnya sih, kalau ya ini statement yang benar memang. Kalau keluarga memang itu rancangan Tuhan, kita kan nggak bisa milih lahir dari mana gitu. Memang Tuhan yang memilih buat kita lahir. Tapi ya apa ya? Kenapa justru kita berada di keluarga yang apa ya kayak menyakiti kita gitu. Dan bahkan banyak orang itu malah paling tersakiti itu ya dari keluarga itu. Kenapa? Ya jawabannya ya mau ya apa? Dia bilang kenapa? Terus mau nih ya apa? Gitu aja. Iya kan? Emang ada nggak akan menyakiti kamu? Gitu loh. Ya, nggak ada. Tapi kan keluarga itu bukannya harmonis gitu ya seharusnya. Tapi kenapa? Di mana keluarga yang harmonis? Bukankah kita susah di dalam dosa, kehilangan kemuliaan, free will di mana-mana yang misalnya bagaimana iblis bermain di mana-mana. Bukankah ya Tuhan pun selalu berjaga-jaga, terus Tuhan juga ngomong harus selalu waspada hatinya, harus jaga dulu hatinya, jaga pikirannya, harus senantiasa berdoa dan lain-lainnya. Kenapa tujuannya? Karena Tuhan tuh ya tahu memang ya kitanya aja yang kadang maaf ya, aku juga pernah ngelakuin ini soalnya bahwa ya kitanya aja yang terlalu mengharapkan kayak gitu loh untuk keluarga yang sempurna. Gitu.
Toh ketika kalian jadi orang tua, kalian kan ngelakuin kesalahan orang tua kalian. Percaya atau enggak? Kayak gitu loh. Ya, simpelnya adalah gini loh, bahwa bagiku tidak ada keluarga yang sempurna. Oh, hari ini kalau iya mau nggak ada yang cerai orang tuanya dan lain-lain atau apalah. Ya kembali lagi bahwa ya lebih baik cerai atau misalnya ada tapi nggak ngerasa sosok ayahnya. Misalnya. Even dua-duanya kita ada sosok, tapi ketika mereka berantem terus, sama nggak rasanya sakitnya? Ya sama. Jadi maksudnya bahwa kamu mau nyari yang apa? Contoh, ini biar kalian paham ya. Kayak gitu. Misalnya kalian berkata, yuk aku pengen keluarga yang harmonis. Ya harmonis, tapi mereka selalu keluar kota. Misalnya. Dia cari uang buat kalian. Keluar kota terus. Gak lupa pulang. Ya apa? Atau papanya yang keluar kota terus nyari uang, mamanya juga misalnya nggak kerja misalnya, ya apa? Atau kebalikannya, atau dua-duanya di rumah tapi mereka fokus di laptop mereka, atau maaf ya yang bercerai. Semua nggak sebut ini nggak ada bedanya cuma di efeknya gitu. Bedanya di cabangnya beda-beda. Yang satu kehilangan fisik, tentu juga kehilangan sosok. Yang satunya adalah kehilangan sosok gitu. Lah sama yang ini orang tua lengkap tapi gebukan. Ayo, sama lain. Berarti rasa sakit sama. Ya pasti kan, ya sama-sama sakit, sama-sama pahit kok. Gitu loh. Atau kalian pasti nemu ini, orang tua kan benar-benar strict sama nilai kalian, yang kepok, bahkan sampai dimarahin, dituntut, ya apalah. Itu kan sama tuh rasa sakitnya. Kita nggak bisa ngomong bahwa itu nggak sakit. Sampai bukti ini sampai ke kutub-kutub berikutnya loh. Kalau kalian lihat papa mama kalian gitu, lihat kan atasnya laki-laki gitu. Lah bukti ini kalau memang nggak sakit, kenapa dia ngelakuin ke bawah nih? Pasti ada kenangan buruk, dan itu disebut dengan ya sama, cuma tergantung dalamnya, itu tergantung ya dari eksekusinya ya. Aku nggak bisa ngomong juga. Cuman dari aku cuma satu, bahwa ya kita memang guys, kembali lagi bahwa pengampunan itu bukan untuk menyelesaikan, bukan berarti nggak akan terjadi lagi, itu bohong namanya. Ya gitu. Tapi pengampunan itu adalah ya udah, kamu udah ngaku salah, memang kesel, memang mangkel, memang jengkel, pengen bales. Tapi pengampunan itu ngomong tentang bagaimana berdamai. Ya wes lah, wes lewat sisan ya wes lah. Itu tandanya di bawah nanti. Gitu. Buat apa inget-inget? Toh itu ya sampahku dewe. Mereka nggak ngerasain sampahnya kita. Kecuali kayak kerja cara kerja santet ya. Wah aku sakit, dia sakit gitu, misalnya dia bonekanya jelek, dia sakit, dan itu beda cerita. Tapi lebih ini loh, si capek siapa? Lihat permainan bertahun-tahun. Jawabannya ya salah nih, ya kan kita sih capek, tapi jawabannya apa? Ya salah nih mereka. Loh bukannya harusnya kita juga mikir salah nih kita, kenapa kita juga nggak berusaha tuh melepaskan pengampunan? Kenapa mereka harus bertanggung jawab ke depan gitu loh? Mereka juga punya meaning kok gitu loh. Berarti intinya harus berdamai ya, Bu? Gitu. Iya. Nah, tapi kadang gini, ada momen dimana oke, aku merasa berdamai nih, udah berdamai. Apa ya? Oh ya, sama keluarga, oh baik-baik aja nih. Tapi apa ya? Tiba-tiba di pikiranku ini ada nih, kayak apakah aku ini benar-benar berdamai karena aku sudah mengampuni, atau karena love, atau karena mati rasa? Itu mirip-mirip. Kadang kayak mati rasa, kayak oh ya wis ya, oh ya ya. Ya kita harus ngapain coba nih? Ya kita nggak, ya mending kan mati rasa itu kan sebenarnya ya semua itu dibangun deh. Jadi ketika itu semua tuh hancur, ya semua pasti pertamanya jauh ya. Kayak kamu misalnya nih, bapakmu keluar kota terus nih per 3 bulan sekali nih gitu kan, per 1 bulan, per 3 bulan sekali baru pulang gitu kan, dia pasti kerasa asing ya gitu loh. Ya pasti kerasa asing ya, sama ya. Memang kalau memang kalian hidupnya baru misalnya bertahun-tahun pahit, ya mohon maaf ya, kalian harus bangun ulang hubungan kalian ya.
Jangan berharap teletabis lah, berbalukan, jangan dong. Ya mulai dari diem-dieman, mulai dari sungkan-sungkanan, ya maunya apa? Dan bagi Koko ya begini loh, kayak mati rasa itu ya ketika kita gini, semua itu bisa dirubah kok, gitu, asal kita sadar. Gitu. Psikologis tuh gampang dirubah, kok bisa dirusak berarti bisa dikembalikan. Even nggak gampang. Sekali lagi ini omongan experience ya, bukan capacity ya. Kayak gitu. Nah, bagi pengalaman Koko bahwa semua bisa dirubah asal dia ketemu dengan role model yang benar. Nah, dia ketemu dengan sejenisnya ya tambah bobrok hidupnya meskipun sama-sama rohani gitu loh. Jadi kita berdamai, yang penting bagi Tuhan lo juga ngomong gini loh ya, kadang orang kecil itu begini nih gitu ya, mengampuni karena begini atau mengampuni karena begini, sama-sama mengampuni, ampun no, first move on gitu loh. Lihat kan sama-sama mengampuni gitu loh, sama-sama berdamai. Nah, kan mari berdamai karena apa? Ya wis lah, wis masa lalu. Ya kan kamu udah berdamai kan. Yang penting kamu nggak mati-mati no wis. Pokoknya kayak nggak usah, nggak peduli lah aku. Wis acu, nah itu nggak boleh. Tapi nih kamu sama masalahnya ya wis lah, terserah lah, wis pokoknya tak ampuni lah. Nih nggak apa-apa tuh. Gitu. Maksudnya kayak dia nggak peduli lah masa lalu. Wis pokoknya sekarang dia sudah PMB aku PMB dia lah. Gitu. Sambil pelan-pelan dibangun, nggak bisa semua dalam satu waktu. Makanya perlu mentor rohani kan kalau itu. Ya kita bulat di sini aja. Karena ini intinya ke depan family series akan balik ke sini lagi, bahwa kalau keluarga fisik kita gagal, berarti role model terakhir adalah keluarga rohani. Kayak gitu, atau sosok rohani gitu yang bisa ngisi banyak hal, multi role kalau hidup kita. Kayak gitu. Itu makanya ini nyambung yang kedua ya, aku bilang tadi belum makanya pas gak singgung sekarang gitu kan. Bahwa yang pertama ini kita melepaskan pengampunan secara sengaja kayak gitu. Tapi yang kedua itu adalah kita memilih untuk menolak itu masuk di hati kita sebagai sampah. Nah ini jarang. Contoh kehidupan kita, meskipun kita udah baikan sama orang, emang yakin makmu nggak akan ngomel lagi? Emang yakin omongannya nggak akan sakit? Mama aku aja tiap hari menyakiti hatiku juga kalau ngomong. Tapi aku memilih untuk tidak pahit, karena orang itu berpikir pahit itu baik atau masih oke lah karena tak kebacot. Tak ada. Maka aku bilang ketika kita pahitan, ya itu salahnya kita sendiri sebenarnya. Mau gak seneng orang statement begini nih, gitu. Gak terima lah. Karena aku juga ngalamin banyak hal yang kayak gitu. Jadi berdamai itu kita nggak bisa ngomong, loh aku udah berdamai kok. Ada, berdamai ya wes lewat ono. Please. Berdamai itu bukan tentang kayak sudah selesai, udah kalah teoritis, Yesus cuma ngomong sudah selesai, mari gitu. Nggak kakek, iya aku tersambil, aku berdamai ya, tapi tambah tersakiti, aku nggak ikhlas di sini, nggak masuk ngono. Apa dulu aku gimana lagi mati apa nggak ada, sudah selesai aku berdamai. Itu kata sudah artinya sudah berdamai, gitu. Karena it is finished kan. Apa yang Tuhan lakukan udah selesai, udah berdamai kali kita dengan Allah Bapa pada saat itu. Kita jadi baik kan, kayak gitu loh. Udah selesai tugas, udah kita berdamai dengan Allah lagi. Ya sama, kayak gitu nggak ngomong sih dalam 3 bulan lu nggak boleh deket-deket dengan gue kan, ya berdamai sih, tapi kita belum bisa begini dulu ya. Lah udah kayak Jose ambil Gomer kayak gitu loh. Kita nggak sedih terus ranjang dulu ya, udah kayak Jose dan Gomer lah hatiku. Nah ngampuni bos. Ya, cuman ada namanya proses pemulihan. Gak usah diikut-ikutin dengan damai. Damai itu artinya tutup buku dalam akuntansi, tahu ya? Oh iya. Gitu. So cala-cala ya tutup buku. Nggak mungkin. Tutup ya udah selesai. Mungkin dong tutup ya selesai. Ya. Tetapi kalau misalnya kemarin dia minus, ya kan hati-hati di kedepannya. Atau kita set boundaries kalau sama temen. Tapi kalau ini kan bahasa keluarga ya. Kayak gitu. Ya sama kayak kita set boundaries. Oh, mamaku tersinggung ngomong kayak gini, ya udah lain kali begini, gitu aja. Jadi jalan kedua adalah kita mengambil ini kalau bahasa mengakali ya, supaya kita tidak berantem kayak gitu. Atau kita hidupnya bisa tenang gitu. Oh mamaku sayur, tapi aku nggak makan sayur, ya udah makan sayur, paksaan talenan atau taruh di plastik di bawah gitu. Ya maksudnya nggak selalu harus dengan jalur marah. Jadi bagiku ya, ketika kalian cuma berhenti di poin yang pertama, menurutku percuma. Akan siklus itu kan terjadi lagi. Jadi berdamai itu tutup buku,
tapi bos teks. Gak usah sok-sokan di aku berdamai tapi adalah damai-damai atau syarat kayak gitu. Kayak gitu. Damai aja kayak gitu. Nggak ada damai tapi, damai begini, damai karena lah kakek cocok kayak gitu kan. Kayak gitu. Damai aja. Cuman ada namanya proses pemulihan gitu lah. Kayak gitu, gitu aja. Simpelnya gitu. Komer makanya bilang kamu nggak bisa dulu ya, karena belum putus di zaman itu. Ya simpelnya kayak gitu. Gitu. Ya, berarti cara benar-benar kita memulihkan hati kita ini gimana? Coba kita ungkit bos masalah yang kemarin. Dikit-dikit buat sambung lo kemarin, dikit-dikit. Oh iya dulu kan mama begini, katanya udah damai. Berarti Kayak gitu. cuman nggak boleh ungkit-ungkit udah itu pasti Itu salah satunya. Nah, itu Terus ya? itu common banget, wes lah. Apalagi mama-mama kan berusaha ngungkit. Nah kita apakah? Soalnya aku juga pengalaman guys. Jadi ini di sini di titik aku di pengalaman, tapi mungkin di penggembalaan lebih sering ya, kayak gitu. Jadi ini just disclaimer, aku nih ngalami itu hampir tiap hari. Dulu apalagi. Kayak gitu. Kalau sekarang mungkin udah lebih slow down, lebih calm down. Kalau dulu lebih sering. Jadi kayak ya kalau pikiran gini, kok kamu bisa sakiti tiap hari? Masa kamu harus bertahan tiap hari? Harus ngatur hati begini, begitu, begini. Jadi yang paling penting adalah bukan tentang cuma berdamai. Berdamai itu gampang. Tanda kutip, ini gampangnya tanda kutip yang ini. Maksudnya kayak, ya kamu bisa lakukan itu kapan aja. Maaf meskipun sulit aku ngerti. Secara manusia berat. Tapi ya sebenarnya bilang ya misalnya kayak contoh ya aku juga dulu ngarang ke aku ya wis lah wis meskipun menurut nggak bisa keluar tapi kayak tak paksa wis tak ngampuni lo lah hatiku. Maksudnya kayak kita itu kadang itu muter-muter deh ini loh patang bumi lo tau ya yang 40 tahun dulu padahal sebenarnya kan jalan tinggal sanyut dulu kan kalau kamu tahu. Nah kenapa kita nggak ngambil shortcutnya gitu maksudnya. Nah itu tapi yang kembali lagi bahwa yang paling penting setelah berdamai itu adalah bukan tentang berdamai, yaitu berdamai sangat amat terlalu penting ya kan. Cuman setelah itu ketika kita masih hidup di cara hidup yang lama ya sama baik. Cara ngerespon loh. Soalnya kadang kemarahan kita itu digantungkan pada cara respon orang lain. Ya gimana cara membungkam orang nggak nyocok loh. Kisah. Emang bentukan apa namanya pabriknya begitu kalau orang ngomong ya. Kalau orang-orang penggosip kalau bilang gitu, bentukan mulutnya itu memang kayak gitu. Pabriknya kayak gitu loh. Kok mama di kompleks gitu ngomong gitu kan, itu bentuknya mulutnya itu gimana sih ya gitu. Tapi maksudnya kembali lagi kayak ya itu jadi kayak setelah kita berdamai itu bukan berarti kamu nggak akan disakiti lagi. Oh dia juga sengaja kok nyakitin. Gitu. Apalagi orang tua, iya kan? Nah jadi yang paling penting adalah what's next-nya, yaitu dengan cara kita conlah gitu loh. Maksudnya semua itu dimasukin hati, gitu loh. Maksudnya ya kalau ini mau dibedah, maksudnya omonganku adalah yang pertama adalah apa ya? Jangan cari masalah, gitu. Maksudnya udah hindari aja masalahnya. Misalnya tadi nggak makan sayur, ya udah ambil plastik taruh di bawahmu. Lo bukan berbohong ya, makanan dikit dan nggak berbohong udah kayak gitu ya, tapi itu menghindari peperangan gitu supaya kamu nggak pahit lagi kan. Apalagi awal-awal ketika kita berdamai itu pasti itu kan buat kita tuh bisa gampang pahit. Yang kedua jangan dramatisasi lah. Kok ngono sih omongannya sakit lah ya apa loh. Karena aku juga aku ngomong semuanya aku ngaku baik dan aku sedang ngilang diriku sendiri, aku sedang menghina diriku sendiri gitu kayak gitu. Dulu aku juga lakuin gitu, tapi puji Tuhan ya karena tuntunan Roh Kudus ya. Dan poin yang paling terakhir tapi core of the core ya. Terakhir tapi bukan yang gak penting, itu butuh tuntunan Roh Kudus. Kayak gitu. Tapi yang aku boleh beda selanjutnya adalah ya maksudnya enggak semua itu dibatalas gitu loh. Gak semua tuh boleh kita kritik jadi kita tuh boleh kayak misalnya kamu nih butuh nih. Bukan aku. Enggak, ya wis. Mana ya maksudnya kayak tidak semua itu harus didengar dan dimasukin dalam hati, harus difilter kasarnya. Jadi simpel gitu. Misalnya kamu ini kamu nggak diuntung. Kita berpikir apa? Ya Tuhan, hati mamaku kok gini sih mamaku ya Tuhan. Kok bisa sih sakit mau Tuhan rasanya Tuhan sakit. Ditambah sakit rasanya. Ibarat luka sentuh terus ditambah lorong. Oke, aku mau bilang apa? Nikmati, jangan sampai mati rasa. Nikmati ya. Sakit yo, sakit.
Tapi caranya aku kasih tahu adalah curhat ke Tuhan. Bener-bener belak-belakan. Ini sing orang juga nggak lakuin. Aku udah cerita kok. Iya, cerita apa? Iya, mamaku kurang ajar. Bukan ngono ceritanya. Ceritanya gini, Tuhan, tadi aku salah, gini. Aku ngerasa nih kesel, mamaku ngomong kayak gini. Gitu. Tapi ya mamaku udah bener sih. Nah, di situ sebagai bahan objektivitasnya kita. Kayak gitu. Ini tips dari aku, soalnya apalagi mama-mama atau papa-papa. Ya, I'm so sorry, kadang memang menyakitkan. Tapi ini tips kita sebagai anak ya. Ini tips kecil aja. Kayak aku soalnya menghindari sekali itu kayak ya sakit hati bentar kayak. Nah, atau kalau kalian orang di physical touch ya, kalian bisa peluk orang itu. Itu tipsnya. Itu pasti kan ngilangin rasa sakit. Atau kalian cium atau apa nggak tahu ya kan physical touch-nya biasanya apa gitu. Lakukan noy. Gitu. Justru makanya tipsnya gini, kalau justru itu ngerasa paling berat, berarti kan sebelah aku no. Itu secara zapate kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Karena nggak ada kan bawang putih kalau mau ke neraka jadi dibantu, dihalang-halangi gak mungkin toh. Ya kita mau ke dukun ya didukung, mau ke dukun ya didukung dong. Yang gimana? Iya dong, kalau kita mau berdosa nyata kan didukung. Kita sebelah kanan kita pinter, kiri kita pinter. Mantang, ngenengan langsung kayak, lagi gitu kan. Waduh, oh betapa indahnya gitu kan. Dan ya gitu. Jadi maksudnya bahwa pengampunan dan damai itu part pertama. Itu seperti baptisan. Anggapannya ya maaf ya, itu nggak melecehkan arti baptisan. Cuman anggapannya itu kayak cuman gerbang awal. Tapi itu ketika kita sudah keselio, masuk dalam hati, damai lagi. Keselio, makanya satu tiap hari itu penting. Jangan cuma minta berkat doang, berkat ini, jangan cerita. Masalahmu ku cerita gitu loh. Malah curhati ke orang lain cuaks gitu. Wah. Nah, saya emosional di bagian ini karena saya juga gitu. Pertobatan setiap hari, betul? Betul. Sih. Bos, sangat mantap hari ini. Asik bahasannya. Terlalu kontroversial lah saya bukan Bi. Itu namanya ngantuk ya, rada ngantuk tuh, jeblos, paham ya guys? Ada filter. Tapi teguran itu benar-benar mengubahkan, ya kan? Nah, kamu harusnya nutupnya dengan gini. Ketua itu pernah berkata, teguran terang-terangan itu lebih baik daripada kasih pura-pura, dan teguran orang benar itu seperti harta karun. Makasih Tuhan kamu berikan ayat itu. Kalau kalian tersakiti berarti waktunya berubah. 3 tameng itu. Nah, supaya apa? Kalian jangan kesel deh aku tutup pernah YouTube. Kata penting banget. Berarti tak hebatnya itu bukan kalian. Kalian mantap teman. Tiba-tiba banyak yang nonton YouTube-nya. Di sana gini. Waduh, susah wes. Ya paling parah kena takedown paling enggak ya. Nggak apa-apa. Kita bukan dari ketenaran. Mantap, pasok. Takedown tinggal buat lagi, susah ya. Bos, masuk akal. Kita record lagi. Lah bener kan? Tinggal record juga ke tema lain. Yang lebih aman. Enggak. Apa? Kelihatannya enggak. Yang lebih aman. Bener. Rasanya lebih asik lah, baik kontroversial itu lebih enak. Cuman mungkin filternya tak pakai lah. Oke, thank you Ko Denny hari ini atas waktunya. Luar biasa sekali Ko. Hari ini kita banyak dapat something, kita benar-benar bisa belajar banyak dari family series ini. So, nantikan family series berikutnya ya guys, yang tentunya setiap family series ini topiknya akan selalu semakin menarik dan pastinya relate dengan apa yang kalian alami saat ini, atau mungkin ya yang penting bisa relate dengan kalian. Oke, so kalian jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian ini bisa dapat something
sama dengan dengan diri kalian ya. Dan juga kalian jangan lupa klik loncengnya dengan cara subscribe kita dulu, lalu kalian klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya guys. Dan kalian bagi yang baru pertama kali tahu Dawn of Revival ini apa sih? Nah, ini kalian bisa scroll dikit ke bawah, itu ada description, ada linknya kita, isinya IG dan TikToknya kita, itu report event apapun kita tampilkan semua. Nah, kita juga ada Telegramnya. Kalian bisa ngobrol-ngobrol dengan kita, bonding-bonding dengan kita, dan setiap update informasi terbaru semuanya lewat Telegram ya guys. Kalian jangan lupa join, jangan malu-malu. Kalian akan disambut dengan sangat-sangat ramah, dengan sangat-sangat hangat. Betul? Betul. Oke, so thank you waktunya hari ini, Gus. And see you on the next episode. Bye-bye. Dadah, geng. Berpasangan.